Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Arfala. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran, di mana diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran. Media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pendidikan agama Islam dapat diartikan semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama Islam, baik yang berupa alat yang dapat diperagakan, maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adapun macam-macam media dalam pembelajaran agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu media yang bersifat materi dan media yang bersifat non-materi. Media yang bersifat materi diantaranya media audio, media cetak, dan media elektronik. Dan media yang bersifat non-materi yaitu keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran dan hukuman. Media yang bersifat materi. Media pembelajaran yang bersifat materi ialah media yang berupa benda mati yang dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar, yang disebut juga dengan media peraga, seperti ruang kelas, perlengkapan belajar, dan lain sebagainya. Media audio. Media audio ialah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar, sehingga terjadi proses belajar. Media audio berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Media cetak. Media cetak dapat diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Hubungan media cetak ini untuk tujuan kognitif dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi yang bersifat nyata. Untuk tujuan afektif, media cetak ini dapat menunjang suatu materi dalam hubungannya dengan perubahan sikap dan tingkah laku. Untuk tujuan psikomotor, media cetak ini dapat menunjang posisi suatu yang sedang terjadi dan mengajarkan berbagai langkah dan prinsip dalam proses pembelajaran. Contoh media cetak diantaranya gambar atau foto, diagram, bagan, poster, grafik, dan lain sebagainya. Media elektronik. Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan pendidik maupun masyarakat secara luas. Contoh media elektronik diantaranya slide and film strip, film, televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Media yang bersifat non-materi. Media pendidikan yang bersifat non-materi memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seseorang pendidik terhadap anak didiknya. Keteladanan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi tauladan bagi manusia dan wajib diikuti oleh umatnya. Untuk menjadi sosok yang ditauladani, Allah memerintahkan manusia termasuk pendidik selaku khalifah fil ardh untuk mengajarkan perintah Allah dan Rasul-Nya sebelum mengajarkannya kepada orang yang dipimpin. Perintah dan larangan. Seorang muslim diberi oleh Allah tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan media dalam pendidikan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Suatu perintah akan mudah ditaati oleh peserta didik jika pendidik sendiri menaati peraturan tersebut, atau apa yang dilakukan si pendidik sudah dimiliki atau menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Sementara larangan dikeluarkan apabila si peserta didik melakukan sesuatu yang tidak baik atau membahayakan dirinya. Larangan sebenarnya sama dengan perintah. Kalau perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka larangan adalah suatu keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Ganjaran dan hukuman. Ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan, dan dijadikan sebuah hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, baik dalam belajar maupun dalam sikap berperilaku. Hukuman merupakan media pendidikan
Dalam Islam, hukuman disebut iqab. Sejak dahulu, hukuman dianggap sebagai media yang istimewa kedudukannya, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya di bidang pengadilan saja, tetapi juga diterapkan pada semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan atau penggalian kesejahteraan manusia di dunia nyata, yaitu sabda Rasul yang artinya, mudahkanlah, jangan engkau persulit. Berilah kabar-kabar yang mengembirakan, dan jangan sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan, sehingga mereka lari menjauhkan diri darimu. Saling taatlah kamu, dan jangan berselisih yang dapat meregangkan kamu. Al-Hadis. Aplikasi media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salah satunya, media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat menggunakan media audio, yaitu misalnya dengan menggunakan media tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan menghafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.